Pak, insight-nya buat INKP. Oke, paling pasti INKP ini ya, teman-teman mungkin nanya kayak kira-kira pabrik yang terakhir tuh gimana gitu ya, maksudnya bakal positif atau enggak. Kita nggak cover INKP ya, cuman ini dari sisi saya perspektif saya, jadi ngeliatnya gini sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya expansion fabrics itu menurut kita tuh bakal positif, cuman dilihat dulu posisi sekarang. Kalau utilization rate-nya rendah banget dan setiap tahun ibaratnya kayak flat, itu ibaratnya ekspansi pabrik itu tuh jadi downside. Karena ibaratnya ngapain nih utilization pabriknya belum penuh, kita ada pabrik baru. Kan pabrik itu kan ibaratnya kan fixed cost gitu ya. Fixed cost kan akan berat tuh di tengahnya. Nah, jadi ibaratnya bikin bottom line-nya rugi. Nah, cuma kalau posisinya kayak utilization rate mereka itu tinggi, ibaratnya kan berarti kan demand-nya ada sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya demand-nya ada, menurut kita harusnya kalau mereka pengen expand pabrik baru, menurut kita nggak ada masalah nih. Nah, Pak, cuma kan sektornya demand-nya gimana Pak sectionnya? Nah, sektor pulp and paper itu kita nggak ngelihatnya itu adalah sektor yang declining. Declining itu artinya negatif growth ya. Jadi kalau kita ngelihat segmentasi di tiap mereka punya kayak produk, itu growth-nya masih ada walaupun rendah. Kayak cuman sekitar nggak nyampe 5% lah ya, kayak 2 sampai 5%. Jadi growth-nya ada dan ibaratnya pasti, oh kalau misalnya buat growth-nya ada, harusnya masih positif. Cuman ingat, ketika growth-nya itu ada, cuman slow growth, untuk mencapai level utilization rate sampai 100% buat pabrik baru itu pasti bakal lama. Kalau bakal lama, itu ibaratnya translasi ibaratnya nanti mereka earnings loss karena belum terlalu banyak bagus utilization rate-nya. Untuk mencapai optimalnya itu pasti bakal panjang. Itu yang sebenarnya jadi risikonya. Jadi ini ngeliatnya benar-benar panjang banget ya kalau buat si INKP. So, overall kita menurut kita masih oke-oke aja ya. Apalagi company-nya state kan bahwa mereka itu banyak dari internal cash. Ada utang porsinya cuman nggak terlalu, porsinya ada ya cuman nggak segede cash-nya. Plus company-nya ini ibaratnya kayak mereka punya debt level itu rendah. Jadi ibaratnya kalau misalnya company debt levelnya tinggi, mereka mau invest ke situ pasti berat. Kayak contohnya Sritex. Utangnya udah gede, ekspansilah mereka waktu itu pabrik rayon. Rayon Utama Makmur. Nah, ini rayonnya ini demand-nya nggak sebagus cotton gitu ya. Nah, ini demand-nya nggak jelas gitu. Bikin yang ibaratnya mereka udah fixed cost beroperasi, revenue-nya, utilization rate-nya nggak terlalu ke-utilize. Jadi cost jadinya buat mereka. Makanya laporan keuangannya berat. Apalagi ini tipikalnya buat yang dulu kayak tekstil, small margin business kan. Jadi itu sih sebenarnya ya, Pak Arlan Dinata ya.